Ya, saya akan bicara tentang sakit kepala dan nyeri ya, karena slide-nya banyak, jadi saya cepat ya, ya. Tolong diperhatikan ya. Jadi topiknya ada sakit kepala secara umum, ada primer dan sekunder, terus pain ya. Jadi ini adalah definisi nyeri kepala. Sebenarnya ada dua ya, kepala atau nyeri fasial. Ya. Tapi kalau yang sekarang kita gabung ya, jadi nyeri yang ada di kepala baik itu di wajah atau di kepala, di belakang kepala itu semuanya masuk dalam nyeri kepala. Ya. Tapi ada yang membagi nyeri kepala, ada yang nyeri fasial. Ya. Tapi kriteria yang sekarang itu yang semuanya. Ya. Nah, ini epidemiologinya ya lebih sering pada wanita daripada laki-laki. Ya. Terutama usia-usia yang produktif, 70% usia produksi. Dan tahun 90 Solomon itu tension itu banyak, banyak tension. Ada yang dengan migrain ya, tapi kalau di Indonesia saya kira tension lebih banyak. Ya. Jadi sumber nyeri kepala itu ada dari selaput otak, ya, tingkatan meningitis, perdarahan subarachnoid, bisa oleh karena penarikan perenggangan arteri intrakranial karena tumor, karena abses, ya, hematokimia TIK meningkat, TIK menurun. Bisa juga oleh karena vasodilasasi arteri intrakranial. Ya, salah satunya oleh karena pain, ya, toksik, hipoglikemi, obat vasodilator, ya, epilepsi, sirkulasi otak, ya, gangguan sirkulasi otak, ya, monihidek dan hipertensi. Hipertensi kadang-kadang bisa menyebabkan sakit kepala, tapi tidak semua hipertensi menyebabkan sakit kepala. Dengar suara saya ya? Terdengar, dokter. Oke. Jadi sumber ekstrakranial yang menyebabkan sakit kepala itu bisa oleh karena cabang arteri karotis ya. Kayak dilatasi muskuler migrain ya, dilatasi cabang-cabang arteri karotis, cluster headache itu juga bisa menyebabkan, tapi eksternal ya. Bisa juga karena radang arteri intrakranial, giant arteritis temporalis ya. Jadi ini merupakan penyakit autoimun disease ya. Bisa oleh karena kontraksi otot, misalnya tension headache ya, secondary muscle contraction headache. Ini yang seringkali kita dapatkan di praktek klinis ya. Bisa juga oleh karena radang atau penekanan nervus 5, 9, neurogenital dominan, neurogenital glossopharyngeus ya. Bisa juga oleh karena radang mukosa hidung sinus. Jadi sinusitis itu juga seringkali menyebabkan sakit kepala. Jadi sakit kepala itu banyak penyebabnya ya. Jadi secara global bisa dikatakan dibedakan menjadi dua, yaitu sakit kepala primer dan sakit kepala sekunder. Ya, nanti akan kita bicarakan. Ini adalah struktur-struktur yang peka nyeri intrakranial ya. Yang peka nyeri ya, sinus, venosus, arteri, dura mater ini peka nyeri ya. Dura mater, tempora, nervus 5, 9, 10, arteri, substansia grisia, nukleus sensorik, darah talamus ya. Jadi ini memicu nyeri ya. Tapi ini struktur yang nyeri ekstrakranial ya. Skalp, otot, tendon, fasia, ya. Periosteum tengkorak ya, periosteum tengkorak itu termasuk supraorbiта, temporal, occipital, rongga orbita, sinus paranassalis, gigi gerigi ya, telinga luar tengah, arteri ekstrakranial, arteri nervus C2 dan C3 ya, itu juga memicu nyeri ya. Nah, diklasifikasikan nyeri kepala itu ada tiga. Secara fungsional, yang pertama ada vaskuler, ada muskuloskeletal. Kalau vaskuler ada migrain, ada klaster, toksik vaskuler, hipertensi. Tapi hipertensi ini masih tanda tanya ya. Jadi jangan beranggapan kalau seorang tensi yang tinggi selalu sakit kepala. Enggak ya. Dari penelitian itu 90% itu orang hipertensi itu tidak mengeluh sakit kepala. Jadi kalau
kalau mengatakan hipertensi itu penyebab sakit kepala utama itu salah ya. Makanya ini saya kasih tanda tanya ya. Terus muskuloskeletal ya, muscle contraction ya. OA cervical, OA itu bisa ya, osteoartritis atau pengapuran ya di tulang-tulang servikal, myositis kronik itu juga bisa menyebabkan ya. Nyeri kepala organik, ya organik. Yang kedua ya, tadi fungsional, sekarang organik. Ya, kelainan intrakranial karena besar desak ruang, ya DIK meningkat, misalkan tumor kayak gitu ya. Ada tumor, ada stroke perdarahan, ya. Proses meningial, ya. Proses meningial itu bisa karena infeksi, misalkan meningitis, meningoencephalitis, ya, perdarahan, atau stroke subarachnoid atau stroke pada selaput otak ya, penurunan tekanan intrakranial juga bisa menyebabkan ya. Organik yang ekstrakranial ya, bisa intrakranial, bisa yang ekstrakranial. Yang ketiga lain-lain, falus, benign intrakranial hipertensi, BIH ya, benign intrakranial hipertensi. Bisa juga arteritis temporalis ya, yang autoimun tadi itu. Bisa nyeri kalau akibat aktivitas ya, atau karena orgasme itu juga bisa ya. Bahkan nyeri kepala itu banyak nyeri kepala itu ya. Nah, penyebabnya di kepala dan nyeri fasial. Konsepnya akut, yang sering. Kalau ada akut, nggak pernah sakit apa-apa, tahu-tahu sakit kepala, pikir itu perdarahan subarachnoid. Dari stroke karena pecahnya pembuluh darah di selaput darah, selaput otak. Ya. Bisa oleh karena stroke emboli. Bisa oleh karena meningitis, meningoencephalitis. Ya. Bisa oleh karena gangguan mata, misalkan glaukom, iritis akut, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Jadi sakit kepala itu penyebabnya banyak ya. Jadi organ-organ sekitar mata, sekitar sakit kepala, baik mata, telinga, hidung, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Leher juga bisa menyebabkan sakit kepala. Yang jarang, onset akut tapi jarang itu kejang, fungsi lumbar, ensefalopati, orgasme tadi itu ya, yang jarang. Tapi yang paling sering ini. Jadi kalau kamu jaga misalkan jadi dokter, ya, mendadak ada sakit kepala hebat akut, pikir ini, ya, stroke, darah paranoid, apa emboli, apa encephalitis, meningitis. Tentunya ini disertai dengan panas biasanya, ya, atau gangguan mata. Jadi pikirkan. Onsetnya subakut, ya, mungkin arteritis temporalis, giant cell tadi, masa intrakranial tumor, itu biasanya sudah lama ya, akut, subakut sampai kronis ya. Pseudotumor cerebri yang BIH tadi, benign intrakranial hipertensi. Ya, pseudotumor itu gejala-gejalanya seperti tumor, ya, HTIK meningkat, ya, tapi di CT scan normal, hanya bengkak aja, udem aja, tapi tidak ada masanya. Makanya disebut dengan pseudotumor, biasanya pada wanita yang gemuk, ya, wanita yang gemuk. Iya itu. Bisa oleh karena subakut neuralgia trigeminus, neuralgia posherpetik ya. Jadi neuralgia trigeminal, nah kan di wajah ya saya katakan tadi nyeri di kepala itu ada fasial dan nyeri kepala. Tapi ya sekarang semua yang ada di kepala kita baik di wajah maupun di belakang wajah, di samping wajah semuanya masuk dalam nyeri kepala. Jadi neuralgia trigeminal itu masuk nyeri kepala ya. Neuralgia posherpetik misalkan. Jadi posherpik di wajah itu juga sering kali ya. Herpes optalmik, herpes yang mengenai nervus opticus itu juga sering kali menyebabkan nyeri kepala ya. Hipertensi tapi masih tanya-tanya ya, atau atypical axial pain ya, yang enggak spesifik, yang enggak spesifik. Yang kronik ya, tension, migrain ini yang paling sering ya. Kalau sudah sakit kepala sudah lama dok, tahunan ya, tanpa disertai kelainan-kelainan atau defisit neurologi atau penurunan fungsi saraf, itu pikirlah tension. Atau mungkin migrain, makanya nanti kamu harus tahu kriterianya, ya, baik kriteria tension maupun migrain. Ya. Bisa cluster, ya, bisa cervical spine disease, bisa sinusitis, bisa dental, ya, sakit gigi, lubang semua giginya, itu juga sering kali menyebabkan sakit kepala yang kronis ya. Makanya kalau ada sakit kepala dipastikan sakit kepala ini primer ya, primer yang penyebabnya idiopatik belum jelas ya, atau sekunder, sekunder atau simptomatik penyebabnya jelas ya.
Penyebabnya jelas. Jadi penyebabnya apa sakit kepala? Ya organ, ya kelainan-kelainan organ di sekitar kepala, di otak juga bisa, di mata bisa, di mulut bisa, tenggorokan bisa, di telinga bisa, di hidung bisa ya. Jadi harus dipikirkan penyebab di sekitar kepala itu. Nah, bagaimana menganamnesisnya? Ya, bagaimana memeriksanya maksud saya ya. Yang pertama adalah dianamnesa ya secara subjektif. Dilihat nyeri kepalanya, ditanya kualitasnya, ya seberapa berat, ya kualitasnya, lokasinya di mana, durasi serangannya, frekuensinya, dan gejala penyerta. Ya. Jadi kalau nyeri kepala ada gejala yang lain, itu awas ada faktor sekunder. Ya. Diingat-ingat ya. Jadi kalau murni aja sakit kepala mungkin primer. Tapi kalau sudah ada gejala penyerta yang lainnya, misalkan mual muntah, terus kesemutan, dadak pelung, dadak lemes separuh, nah kayak gitu itu pasti ada penyaannya, apa penyebabnya. Jadi harus dicari, ya. Terus pemeriksaan objektif, ya, diperiksa secara umum, ya, status psikiatri karena faktor-faktor psikis, depresi, cemas itu seringkali menyebabkan tension typeitic, ya. Atau pemeriksaan neurologis, nah di tabel 2. Pemeriksaan apa yang diperlukan untuk memastikan orang ini sakit kepalanya primer atau sekunder, ya. Kemudian di diagnosa klinis, topis, ya. Nanti ada topis, ada klinis, ya. Terus di planning, ya, mungkin skal, CT scan, MRI kepala, atau memang perlu LP. Misalkan kalau kita juga itu suatu meningitis, ya, kita perlu LP. Tapi LP itu juga harus diperhatikan kontraindikasinya. Jadi harus tahu kalau tidak ada tekanan intrakranial meningkat. Karena kalau di LP, tekanan meningkat, ya akan terjadi pergeseran otak atau herniasi, bisa menimbulkan kematian mendadak. Ya. Nah, sekarang kita bicara tentang sakit kepala yang primer. Ini yang primer ya. Oh, sakit kepala yang merupakan nyeri neuropatik, ya, yaitu neuralgia trigeminal. Ya. Biasanya yang paling sering pada cabang 23 ini, ya, cabang 23. Ya. Pada saraf nomor 5. Bisa satu cabang lebih, tapi sering pada 2 ya. Paroksismal berupa rasa nyeri tajam di tusuk dan di setrum, distrik, ya. Berlangsung berapa detik, lebih dari 20 detik, diikuti masa penyembuhan berapa detik sampai 1 menit, diikuti serangan berikut. Jadi hilang 1 menit, muncul lagi kayak ditusuk-tusuk, sakit sekali deh. Ya, sering disertai lakrimasi dan kontraksi otot di luar serangan sama sekali tidak dirasakan. Khas pada nyeri-nyeri saraf itu adanya tanda allodynia. Jadi allodynia itu stimulus yang tidak menyebabkan nyeri, responnya nyeri. Misalkan diraba, kena angin itu nyeri. Kok wajah saya nyeri dok? Kalau kena angin tambah nyeri dok. Nah itu tanda khas nyeri saraf. Penyebabnya bisa idiopatик. Ya. Kalau dari pemeriksaan tidak disertai yang lain, itu idiopatик. Bisa simptomatik kalau dari pemeriksaan didapatkan kelainan yang lain, tumor yang mengenai saraf lima menekan, stroke juga bisa menyebabkan trigeminal neuralgia yang simptomatik, yang sekunder. Ya, penyebabnya bisa ini ya, tumor, cerebropontin tumor, malformasi vaskuler, ya kayak stroke itu ya, muscular sclerosis, multiple sclerosis dan lain sebagainya. Nah, ini ya khasnya daripada ini, kamu ingat-ingat nanti kalau ada soal ya, tajam menusuk seperti kilat, stroke. Lokasinya distribusi nerv 5, cabang 2-3 yang paling sering. Ya. Area unilateral 97%, periodisitas paroksismal, jadi datang ya. Ya, terus-terusan hilang berapa detik ya 20 sampai 30 detik muncul 1 menit lagi muncul lagi hilang 1 menit muncul lagi kayak gitu, ya. Sakitnya sangat berat sampai orangnya nggak bisa aktivitas kok. Provokatornya ini yang saya katakan allodynia tadi. Ya stimulusnya tidak menyebabkan sakit, raba ringan, mengunyah, menggigit,
ya kena angin itu sakit. Ya, itulah tanda-tanda trigeminal neural. Triggernya biasanya dari hidung dan mulut. Ya, makanya kadang-kadang seringkali orang-orang dengan trigeminal itu datang itu dengan menutupi mulutnya dan hidungnya, ya, supaya nggak kena angin karena di situ eh, center ya, trigger center zone, trigger zone. Faktor yang mengurangi yaitu obat-obat antikonvulsan dan anestesi lokal ya. Biasanya kita kasih adjuvan terapi dengan tambahan obat-obat anti epilepsi untuk mengurangi sakit. Ya. Nah, ini diagnosa bandingnya postherpetic neuralgia, cluster headache, glossopharyngeal neuralgia. Jadi kalau glossopharyngeal itu adalah saraf 9. Biasanya nyerinya tidak di wajah tapi nyerinya di daerah kerongkongan ya. Karena 9 10 kan di situ. Glusu itu namanya glusu. Jadi kalau bicara sakit, menelan sakit tapi tidak ada tanda-tanda infeksi ya. Ingat itu ada glossopharyngeal neural, bisa sinusitis, bisa genitalitis dan apical facial pain ya. Pengobatannya ya medikamentosa anti epilepsi ya sebagai ajuvan ya. Bisa carbamazepin ya drug of choice ya, phenytoin, clonazepam ya, valproat, lamotrigine ya. Sekarang ada gabapentin ya, ada gabapentin, ada pregabalin yang sering kita pakai saat ini obat-obat untuk mengurangi nyeri pada trigeminal neural ya. Ya, bisa kasih masker relaksan, kasih baclofen atau non medikamentosa bisa akupunktur dan pembedahan ya. Nah, kalau ini neuralgia glossopharyngeal yang tadi ya, distribusi nervus 9 ya, sama nyerinya sama ya. Tapi letak nyerinya di area nervus 9 ya. Sama paroksismal juga ya, diprovokasi oleh menelan berbicara. Ini yang namanya alodinia. Ayo dicatat ya. Jadi alodinia adalah stimulus yang tidak menimbulkan nyeri tapi responnya nyeri. Kayak kena raba ringan, menelan, berbicara kan tidak nyeri harusnya. Tapi stimulus ini menimbulkan nyeri. Ini namanya alodinia. Dan ini yang menandakan kalau ini adalah merupakan nyeri saraf atau neuropathic pain. Jadi nyeri itu nanti dibagi menjadi dua. Bisa neuropathic pain, bisa nociceptive pain. Atau nyeri saraf dan nyeri radang. Radang ya. Diobati dengan antikonvulsan tadi sama ya. Tidak ada kelainan klinis. Nah ini juga ya termasuk neurotic pain ya. Neuralgia post herpes ya. Jadi herpesnya sudah sembuh, tapi nyerinya hebat, hampir sama ya, nyerinya tertusuk seperti listrik ya, kontinu, paroksismal, diraba, sakit, kena anu sakit, nah ada alodinia tadi, ya alodinia tadi ya, tadi khas ya. Jadi setiap nyeri saraf itu pasti ada kelainan neoalodinia. Disembuhkan juga dengan obat-obat antidepresan. Kalau antivirusnya namanya aciclovir, aciclovir. Jadi ini jarang di bawah umur 50 tahun, telah masuk comatose, ya berhubungan dengan myalgia demam. Awalnya ya seperti radang gitu ya, nyeri hebat, berdenyut, menyengat, biasanya Yuni atau bilateral tergantung tempo anunya areanya ya. Bisa intermittent, bisa berobat mengunyah, membaik dengan steroid, tampak arteri yang menebal. Ya, kalau ini adalah giant arthritis, ya, giant Ya. arthritis atau arthritis temporalis, ya, biasanya ditandai oleh ini, ya. Nah ini Iya ya, deh Om, jadi online. arteri yang menebal, ya, arteri yang menebal. Sekarang kita khusus bicara tentang nyeri kepala, ya, primer. Kalau tadi itu nyeri kepala yang merupakan grup dari nyeri kepala yang neuropathic pain, ya, neuropathic pain. Kalau sekarang yang primer. Yang primer ini yang pertama yang paling sering adalah nyeri kepala tension atau nyeri kepala tegang otot. Ya, ini adalah merupakan nyeri kepala primer. Ya, jenis nyeri kepala ditemukan oleh Olesen dua dibagi dua, bisa episodik
ya bisa kronis. Kalau episodik itu bila serangannya kurang dari 15 kali per bulan. Kalau lebih namanya kronis. Jadi sebulan itu hampir setiap hari sakit ya kronis. Tapi kalau seminggu sekali, seminggu 2 kali, 3 kali ya itu masih episodik ya. Nah ini tension ya. Bedakan tadi dengan trigeminal lain ya. Kalau tadi cekot-cekot, diiris seperti kesetrum, ini nyeri kepala tegang otot. Nama lainnya ya, nama lainnya. Nah, kepala tegang episodik, bisa tegang otot kronis, bisa nyeri kepala otot yang tidak terklasifikasikan. Ini pembagiannya tergantung headache society. Sekarang mungkin baru ya, untuk klasifikasinya kamu bisa download yang terbaru ya. Patogenesisnya pasti belum diketahui. Jadi kalau primer itu mesti idiopatik ya, belum diketahui. Yang diduga oleh karena faktor psikologis ya, ketergantungan, gangguan seksualitas, gangguan pengendalian diri, broken home, broken marriage, ya, catatan kerja yang jelek misalkan, ya. Psikologis, ansietas dan depresi dan hipokondriasis. Biasanya sering karena ansietas dan depresi. Biasanya terjadi kontraksi otot ya, perikranial yang berkepanjangan. Faktor vaskuler tidak terbukti. Faktor hormonal kadar trombosit rendah, lebih banyak kontrol nyeri. Ya. Jadi ini diduga oleh karena faktor psikis yang dominan. Etiologinya stres, ya, menurut Solomon, kecemasan depresi, sehingga tegang otot, stres otot, dan dispuroromandibular. Ini gambaran kliniknya ya. Bilateral, ya intensitasnya ringan sampai sedang, jadi nggak sesakit yang nyeri neuropati tadi. Rasa nyeri diikat, ditindih, barang berat, perasaan tidak enak di kepala, terutama daerah frontal dan tengkuk. Ya, jadi seperti ditekan gitu, bukan cepot-cepot ya, bukan ditusuk di saya, tapi lebih pegel, ya, kemeng gitu kalau orang Jawa ya. Nyeri bertambah siang sore berkurang setelah istirahat ya, jadi bertambah sore lebih berat, setelah istirahat berkurang. Neurologisnya normal, tidak ada kelainan, tidak ada keluhan penyerta. Ya, diagnosisnya ya, nih sifat nyeri seperti tertekan, terikat, ya pulsasi bilateral tidak bertambah. Jadi nanti kalau kamu ada pasien datang jadi nyeri seperti terikat, seperti tekan, nah itu khas untuk tension. Ya, tidak ada nausea, vomiting, fotopia. Karena kalau ada ini, kamu pikir apalagi separuh itu migrain, kriteria untuk migrain. Kalau ini tidak ada. Harus disingkirkan adanya nyeri sekunder. Jadi kalau nyeri sekunder tadi disertai keluhan penyerta lain atau tanda-tanda lain. Jadi kalau nggak ada tanda-tanda lain, ya cuman sakit kepala aja, ya pikir itu suatu tension type headache. Ya. Nah, kalau nyeri sekunder perlu dicurigai. Ya. Jadi kalau ada sekunder perlu dicurigai. Contohnya nyeri itu baru terjadi akut, seperti yang tadi saya katakan di depan ya. Nyeri akut diduga oleh apa? Meningitis atau perdarahan subparanoid. Ya. Ada perubahan kualitas ya. Dikasih obat nggak tambah waras, tambah sakit. Kamu pikir faktor sekunder, faktor penyebabnya, dicari. Ya. Atau ada gejala lain yang menyertai. Ya, gejala-gejala lain. Kok sekarang ada muntah dok? Kok matanya kabur dok? Kok ada kesemutan separuh dok? Ada tambahan gejala. Ada gejala neurologis ya tadi ya. Jadi kalau ada tambahan gejala, apalagi ada neurologis ya, harus dipastikan sekunder, yaitu dengan pemeriksaan CT scan atau MRI. Ya, ini ya, biasanya di tengkuk sini, frontal ini atau di tengkuk sini. Jadi tekan ini sakit biasanya. Biasanya oleh karena banyak pikiran, ditekan oleh atasan, ya, istrinya keren, dimarahin terus, suap air, nggak bisa istirahat, ya gitu ya. Penata laksanaan, ya, pendekatan non farmakologik, ya, psikologik, psikoterapi, ya, fisiologi, fisioterapi, relaksasi, masas, ya, kompres, ya bisa. Ini non farmakologik. Kalau farmakologik pakai racikan ya, bisa gabungan antara acetaminophen atau NSAID, mefenamic acid dicampur dengan amitriptilin, digabungkan dengan benzodiazepin, ya. Jadi kayak racikan, ya. Bisa botok dan kupu-kupu. Ini terapinya, ya. Nah, ini adalah obat-obat
ya, kekuatan ya, efikasinya yang paling tinggi itu adalah ibuprofen dan kafein. Ya, makin sini makin tinggi. Tapi kalau makin ringan adalah paracetamol. Jadi kalau sakit kepala nggak terlalu berat, pakai paracetamol aja sudah cukup. Ya. Kalau makin berat nanti ditambah ibuprofen. Jadi tetap ibuprofen ditambah kafein ya, atau ketoprofen. Itu ya. Nah ini migrain ya. Kamu kamu harus ingat kriterianya tadi ya. Ini migrain. Migrain itu nyeri kepala bersifat familial dengan karakteristik serangan yang berulang-ulang serta intensitas, frekuensi, dan lamanya sangat bervariasi. Biasanya unilateral, umumnya disertai anoreksia, mual, dan muntah. Ya, tadi kalau tension kan tidak ada ini ya. Dalam beberapa kasus didahului oleh bersamaan dengan gangguan neurologi. Ya, beberapa kasus didahului atau bersamaan. Kadang-kadang ada gangguan neurologinya, kadang-kadang. Ya. Definisinya, menurut panitia ad hoc, ya nyeri kepala berulang, intensitas frekuensi lamanya berbeda. Serangannya sesisi disertai anoreksia, kadang-kadang mual dan muntah. Kadang-kadang didahului atau disertai gangguan sensorik, motorik, dan gangguan jiwa. Seringkali ada faktor keluarga. Ya, ada turunan biasanya. Definisinya menurut Low, ya nyeri kepala episodik 2-7 jam dengan periode bebas serangan. Ada gangguan visual dan GI tract atau keduanya. Bila visual ada aura atau fotofobia. Aura itu gejala ya pada visual sebelum orangnya sakit kepala. Jadi kalau sebelum sakit kepala itu saya lihat kelihatan cahaya gitu dok. Tapi setelah itu berapa lama kemudian terus sakit sekali separuh, berdenyut sampai mual muntah. Nah, itu khas itu. Lamanya 2-2 jam. Itu khas karena green. Ya. Prevalensinya bervariasi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Ya. Jarang setelah 40 tahun. Umumnya wanita, wanita lagi. Hampir 75%. Klasifikasinya migrain tanpa aura atau migrain umum atau migrain dengan aura atau klasik. Ya. Jadi ini. Ya. Jadi kamu harus bisa membedakan ini migrain umum atau common migrain atau migrain klasik. Kalau klasik itu ada aura. Jadi aura itu gejala yang muncul sebelum ada sakit kepala itu namanya aura. Ya. Bisa migrain optalmik, bisa migrain retinal, bisa migrain yang berhubungan dengan gangguan intrakranial, migrain dengan komplikasi, misalnya status migrain, tanpa kelebihan penggunaan obat. Ya. Kelebihan penggunaan obat migrain, obat migrain, ya migrainnya tidak teridentifikasi. Patogenisnya sama ya, jadi idiopatik, belum diketahui. Hipotesisnya banyak ya, berkembang terus ya, tapi yang terakhir adalah disebutkan oleh karena neurovaskuler. Neurovaskuler. Nah ini adalah gejala migrain wanita. Nah ini ya kilatan-kilatan. Kalau dia munculnya sebelum sakit kepala dinamakan aura. Ada sakit kepala dan muntah separuh ya, separuh, separuh. Itu yang harus diperhatikan. Komplikasi migrain ya, ada status migrain, ada impak migrain. Kalau status migrain serangannya lebih dari 72 jam. Dikasih obat mestinya tetap aja sakit. Itu status. Ya. Jadi sudah dikasih dosis maksimal tetap nyeri kepala. Contohnya resep-resep yang perlu diberikan kalau ada status ada ergotamin, ya, aspirin, morfin, diazepam. Kalau infak migrain adalah kriteria migrain dengan aura. Disertai divisi neurologi menetap setelah 3 minggu CT scan hipodensitas, ya. Faktor resiko tidak ada angiografi dan jantung. Jadi kayak stroke gitu ya migrain, infak migrain ini. Faktor penyetus serangan bisa karena trauma, stres psikogenik, gangguan tidur, kelelahan karena iklim, berapa jenis makanan, MSG, tiramin, ya. Jadi micin-micin tidak boleh ya, bisa memicu ya. Minuman, alkohol, coklat juga nggak boleh ya. Jadi kalau sudah kena migrain bisa terpicu banyak micin, banyak MSG ya. Bau yang merangsang, menstruasi, pil kontrasepsi nggak boleh KB ya. Perubahan biobarometrik ya. Perubahan tekanan hati-hati. Ini adalah faktor-faktor yang bisa memicu terjadinya migrain. Ya, penanganannya pada penanganan umum, penanganan khusus.
Kalau umum ya istirahat fisik dan mental, hindari faktor pencetus, ya stres fisik dan psikis, hindari makan tertentu. Ya kalau serangan, kompres dingin, ya ini penanganan umum. Kalau farmakologis bisa non farmakologis, ya. TEN, psikoterapi, fisioterapi, kognitif yang meditasi, ya. Nah, kalau yang terapi pakai obat itu ada dua, ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Jadi kalau ada soal nanti terapi abortif spesifik ya untuk migrain adalah ergotamin dan sumatriptan. Kalau non spesifik bisa NSAID, antihistamin, antiemetik, isomethylmuksinat, simptomomimetik, vasoaktif, itu adalah non spesifik. Ya, seringkali pengalaman saya migrain-migrain yang tidak komplikatif itu tidak komplikasi itu kasih yang non abortif aja sudah cukup. Profilaksis kriteria pemberiannya apabila serangannya lebih dari 2-3 kali tiap bulan. Ya. Serangannya berat, ya mengganggu aktivitas normal. Secara psikologis penderita tidak bisa atasi nyeri. Terapi abortif gagal, efek sampingnya berat biasanya. Ya. Bisanya pakai ini propanolol, timolol, atenolol, ya. Antidepresan bisa ya, amitriptilin, ya, miframin, serotonin misalnya diserat. Ya. Biasanya sering kita pakai itu pakai antidepresan atau valproat. Ya. Pakai antihistamin, ciproheptadin juga bisa. Gunarisin, yang antivertigo juga bisa. Tapi yang paling sering kita tambahi asam valproat. Ini adalah klaster. Ya. Jadi bentuk nyeri kepala primer yang ketiga adalah klaster. Ya. Jadi dari unilateral hampir sama ya dengan migrain ya. Supraorbital temporal berlangsung 5-18 menit ya. Bisa berulang ya. Nah ini yang beda ini ya. Disertai injeksi konjungsia, banyak air mata yang keluar, ada lakrimasi ya, kongesti nasal, rinore, kening dan wajah berkeringat, miosis, ptosis, edem darah, kelopak mata. Nah, gambarannya seperti ini ya, keringat, ya, matanya merah, ya, keluar air mata, kayak gitu. Kalau normal seperti ini, kalau separuh lebih banyak pada laki-laki. Ya. Terapinya, ya terapi abortifnya dengan O2. Pakai masker 8 sampai 10 menit selama 2 menit. Bisa kasih ardotomin kayak tansumatinib. Jadi seperti terapi apa? Terapi migrain ya. Preventifnya ini kortikosteroid ya, fluoxetine, lithium, verapamil. Ya. Nah, ada juga yang primer itu yang dinamakan BIH tadi, idiopathic intracranial hypertensi atau benign intracranial hypertensi atau CIDU. Ya, ini merupakan sindroma TIK meningkat tanpa disertai lesi massa atau hidrosefalus. Biasanya pada wanita yang gemuk 90% ya, lebih dari 45 tahun. Etiologinya juga tidak diketahui, diduga intoksikasi vitamin A tetrasiklin. Atau bisa juga karena withdrawal kortikosteroid atau trombosis sinus cavernosus. Gejalanya nyeri kepala difus, diplopia atau kolekana parese, nervus 7 unilateral atau bilateral ya. Nervus 6 ya. Ya, jadi kayak kelainan tumor gitu ya, kayak tumor gitu. Jadi ada keluhan penyertanya ya. Tapi visusnya juga bisa menurun ya. Pada penelitian didapatkan papil edem tanpa definisi lain kecuali parese nervus 6. Ya. Jadi seperti tumor, tapi di CT scan tidak ada tumor pada wanita gemuk biasanya. Ya, diagnosisnya gejala-gejala. Terapinya di LP, deh. Dari CT scan-nya normal LP, protein dan normal tekanannya yang meningkat. Ya. Kalau di CT scan, ventrikelnya sempit karena ada pembengkakan. Ya. Sepertiga pasien spontan remisi setelah LP. Jadi LP ini selain untuk diagnosis juga untuk terapi. Ya, pakai prednison, dexamethasone, operasi bila terdapat ya. Jadi ini adalah BIH. Dan nyeri kepala sekunder, penyebabnya jelas oleh karena meningitis ya. Nanti kamu pelajari pada bagian apa? Infeksi ya. Pada penyakit subarachnoid hemorrhage ya. Stroke kemarin kan kita ngomong ya tentang penyakit perdarahan otak itu juga sakit kepala. Nyeri kepala pada tumor ya, pada tumor itu juga sekunder.
Nyeri kepala pada artritis servikal. Nyeri kepala ini adalah nyeri kepala yang sekunder. Ya. Nah, ini adalah membedakan ya antara migrain, cluster, dan nyeri kepala. Nanti kamu bisa membaca ini, ya, membedakan. Nah, ini adalah gejala ikutan, ya, cluster, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan, Dek? Ada yang ditanyakan? Suara saya dengar? Dengar, dokter. Sementara ini Nggak belum ada, putus-putus dokter. ya, dari tadi ya. Ya, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan nyeri sedikit ya, tentang pain ya. Jadi nyeri ya, rangsangan pada nociceptor mengakibatkan persepsi nyeri atau respon gerakan dan emosi. Jadi nyeri itu proteksi. Ya sebenarnya dikasih oleh Allah, dikasih nyeri. Nyeri itu proteksi. Kalau kita itu jalan ketusuk duri, kalau nggak ada nyeri, ya mungkin sudah amblesenement ya, nggak ada refleks untuk menghindar ya kan. Jadi sebenarnya proteksi. Tapi kalau kelainan ya sangat mengganggu. Jadi apa itu nyeri? Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan akibat kerusakan jaringan, baik aktual maupun potensial, atau yang digambarkan dalam bentuk kerusakan tersebut. Ya, jadi pengalaman sensorik emosional yang tidak menyenangkan karena ada kelainan potensial dari jaringan, kerusakan jaringan itu adalah nyeri. Nyeri itu muncul keseimbangan antara inhibisi dan ekstasi. Mana yang lebih kuat? Kalau eksitasinya lebih kuat, timbul nyeri. Gitu ya. Nah, beberapa neurotransmitter yang berperan pada nyeri bisa ini serotonin, GABA, glutamat, substansi P, ya dan lain-lain. Nah, ini adalah proses nyeri. Ada proses transduksi, stimulus dulu, transduksi, modulasi, dimodulasi di sini, kemudian persepsi yang naik ke atas, diinterpretasi dan dipengaruhi juga oleh lingkungan. Jadi prosesnya seperti ini perjalanannya. Jadi ada 4 proses fisiologis ya. Yang pertama transduksi, yaitu rangsang nyeri diubah menjadi efek listrik yang diterima oleh ujung-ujung saraf sensorik. Jadi di sini adalah proses transduksi. Jadi ketika ini ada injury, maka ini transduksi, diganti respon saraf. Ya. Terus transmisi, ya dialirkan dia masuk ke sistem saraf transmisi, ya melalui serabut sensorik. Terus kemudian modulasi, interaksi antara sistem analgesik endokrin dan input nyeri yang masuk ke kornum posterior medula spinalis. Ya, jadi ini masuk ke sini, jadi ini ditransduksi, ya, terus baru dinaikkan ke atas, timbul persepsi atau rasa nyeri. Jadi yang menginhibisi itu apa? Analgesik endokrin. Itu opiat, endokrin, serotonergic, noradrenergic ya. Kalau ini terlampaui maka kita merasakan. Ya. Terus yang berikutnya adalah persepsi. Ya, interaksi kompleks ya. Sehingga kita mempersepsikan rasa nyeri tersebut. Nyeri itu sebenarnya hanya ada 2. Yaitu nyeri nociceptik, ada nyeri neuropatik. Ya. Nyeri sederhana, nyeri fisiologis itu ya fisiologis saja kecil. Kalau nyeri sederhana dicubit kayak gitu itu nyeri sederhana. Ya. Tapi pada prinsipnya secara klinis itu hanya 2. Inflamasi, nociceptif dan neuropatik. Ya. Jadi ini yang sering adalah mixed type, ya kombinasi. Ya. Nah, neuropatik pain itu apa saja tadi? Posherpetic, neuropatik low back pain, distal polyneuropathy, central post stroke pain, trigeminalgia, CRPS itu ya. Ini post operatif pain, mechanical low back pain, arthritis, signal side, ya, spot exercise injury. Jadi itu yang nociceptic. Ini nyeri radang. Yang sering adalah gabungan. Karena apa? Kalau radang bengkak, ya nekan sarafnya juga bisa jadi neuropatik nanti. Seringkali mix. Oleh karena itu kadang-kadang obatnya dicampur kalau sudah mengarah ke kronis ya karena pasti sarafnya juga akan kena. Ya. Gambaran neuropati ya. Tadi saya sebutkan allodynia, hiperalgesia ya. Jadi allodynia, hiperalgesia. Allodynia itu stimulusnya
tidak menyebabkan nyeri, ya. Painful stimulus, non painful, tapi responnya nyeri. Pain in response to non painful stimulus. Jadi stimulusnya tidak menyebabkan nyeri, rasa nyeri. Kalau ini increase pain response, minimally painful stimulus. Jadi nyeri stimulusnya itu sudah menimbulkan nyeri, tapi responnya berlebihan. Ya. Jadi kalau hiperpati itu nyeri yang karena tusukan berulang. Awalnya nggak sakit, lama-lama karena berulang sakit. Ya. Bisa simpatetik, ya. Tapi yang paling khas ya dari gejala ini adalah alodinia dan hiperkesia. Ini ya. Kalau ini kadang-kadang nggak muncul. Yang selalu muncul harus ada adalah alodi. Ya. Kemungkinan patofisiologi timbulnya neurotik karena hiperaktivitas spontan dari neuron, hilangnya inhibisi afren, ya plastisitas, ya karena aktivasi pada neuron yang alami diferensiasi dan aktivasi simpatis. Ini ya diduga ya. Ya. Penyebabnya bisa neuropati jebakan akibat amputasi, kausalgia, neuropati diabetik, neurogal post-cerebral neurogelar trigeminal yang tadi kita terangkan itu. Aspek klinis dari neuropatik tidak jelas adanya kerusakan jaringan tepi. Jadi kadang-kadang kita nggak melihat ya, misalkan trigeminal gitu nggak ada lukanya, ya biasa, tapi orangnya kesakitan. Ya. Kualitas nyerinya sulit dilukiskan, seperti terbakar, seperti kena aliran strom listrik, ketusuk, kesayat gitu ya, sulit untuk dilukiskan. Ya, onsetnya nyeri kadang-kadang segera. Contohnya neuralgia pada herpes zoster yang kemudian menjadi post herpetic neuralgia. Kadang-kadang lambat. Jadi nyeri talamik misalkan setelah infak cerebri itu beberapa, tapi bisa juga langsung ya nyerinya. Dapat meluas di luar saraf dan akar saraf yang mekanisme sentral ya. Bisa hiperalgesia alodinia itu selalu ya. Serangan-serangan paroksismal seperti ditikam, ditusuk, kadang-kadang dijumpai abnormal pada tes lokal. Klasifikasi ya berdasarkan penyakit yang mendahului dan letak anatomi. Perifer itu neuropati karena ini trauma karena retikopati. Kalau medullospinalis itu karena multiple sclerosis, trauma karena neoplasma, romatis. Kalau di otak itu stroke, multiple sclerosis, ringo, ya bisa juga neoplasma. Ya. Nah ini nyeri yang nosisepsi. Ya, nosisepsi itu tisu ya terdeteksi dari kelainan tisu ya disebabkan oleh transducer yang berhubungan delta dan C fiber. Ya. Jadi karena proses radang. Ya. Jadi ini murni radang. Biasanya ditandai oleh radang. Tanda radang itu apa, Dik? Panas, nyeri, ya, fungsiolesa, ya, kalor, rubor, dolor, dan fungsiolosa. Jadi selalu diikuti oleh tanda itu. Ya. Penata laksananya sampai saat ini terapi farmaka untuk nyeri hanya berdasarkan empiris dan sebenarnya belum memuaskan, relatif tidak dapat disembuhkan. Penderita harus mampu menyesuaikan diri dengan nyerinya. Pemberian terapi farmaka umumnya berdasar derajat nyeri. Ya, jadi nyeri neuropati gitu apalagi itu sulit dihilangkan 100% ya. Kadang-kadang penderita harus mampu menyesuaikan diri dengan nyeri. Ini sama ya tadi ya. Ini obat-obat nyeri kerjanya ya. Jadi kalau ditransmisi ini obatnya bisa lokal anestesi ya. Kalau sentral sensasi pakai antikonvulsan ya diseni modulasi. Jadi untuk mengurangi modulasi ke otak, ke sentral ya. Biasanya kita pakai obat-obat antikonvulsan untuk nyeri-nyeri neuropati. Ini contoh-contohnya obatnya ya. Kalau post-herpetik bisa gabapentin, bisa pregabalin. Kalau diabetik neuropati bisa pakai karbamazepin, phenytoin, gabapentin. Ini semua adalah obat-obat anti epilepsi. Dan obat-obat yang terbaru adalah yang ini yang di bintang-bintang ini ya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya. Dokter, maaf saya tadi masih kurang paham yang aura itu loh, dokter. Oh, aura. Iya. Oke. Jadi aura itu gejala yang muncul sebelum serangan.
ya. Itu namanya aura. Misalkan tadi kan ada migrain dengan aura atau klasik ya. Itu gini, misalkan ada kasus pasien datang dengan keluhan sakit kepala separuh. Sebelum mengalami sakit kepala, penderita merasa melihat bayangan-bayangan, kilatan-kilatan. Ya, beberapa detik kemudian atau beberapa menit kemudian dia sakit kepala. Nah, kilatan-kilatan itu yang dinamakan aura. Paham ya? Jadi gejala Paham, yang dokter. mendahului serangan. Itu aura. Jadi kalau nanti kamu harus benar-benar bisa membedakan aura, non-aura. Masalahnya kalau migrain kan ada dua ya. Yang common migrain kan non-aura. Kalau yang klasik kan aura. Kalau misalkan kasus kasusnya seperti ini, pasien mengalami sakit kepala berdenyut, disertai mata kabur, ada kilatan-kilatan, disertai. Itu aura apa enggak? Aura apa non-aura? Tuh, Pak bener nggak, Beh? Non Aura apa aura, dokter. non-aura? Hah? Aura, Kalau dokter. disertai, ya berarti kalau disertai itu kan bareng, berarti bukan aura. Aura itu yang mendahului. Jadi sebelum sakit kepala, pasien mengalami seperti melihat kilatan-kilatan cahaya. Sebelum sakit. Kalau penderita sakit kepala disertai melihat kelihatan-kilatan cahaya. Kalau disertai kan berbarengan, berarti bukan aura, berarti itu termasuk gabung. Kalau non aura itu muncul dulu kilatan-kilatan dulu, belum sakit kepala orangnya. Sudah mengerti? Mengerti, dokter. Terima kasih, dokter. Oh, apalagi ada lagi? Tidak ada? Akhirnya berapa yang masuk? 104. Ya. Oke, kalau memang tidak ada, saya kira cukup sekian. Kuliah saya cukup ya, 2 kali sudah ya. Jadi kamu pelajari, mudah-mudahan nanti nilainya bagus untuk UAB dan UTB dan UAB-nya ya. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oh. Oke, dokter.